Di dunia ini yang penguasaan itu, yang penguasaan apa itu ekonomi itu yang punya Kidul semua. Kidul itu maksudnya siapa, Pak? Ratu Kidul. Ratu Kidul. Jadi Ratu Kidul itu adalah penguasa ekonomi. Ekonomi, penguasaan apa itu benda, menguasai benda. Gitu ya. Makanya kalau berani korupsi urusannya dengan Kidul. Kidul. Gitu toh. Serius Pak Guyon? Serius. Ini serius. Serius. Serius versi Bapak Puji Utomo nggih? Sejarah. Cocok. Jadi sahabat WebTV Kreator, monggo Bapak Puji Utomo yang menyampaikan, jangan saya Pak. Ini adalah legenda, sejarah, guyon atau apa ini? Monggo silakan Pak. Nggak guyon. Serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat WMTV Kreator, obat capek, obat saya, obat penyemangat itu adalah Mbah Puji. Seperti WMTV Kreator, capek saya, males, itu soal Mbah Puji, ngobrol diskusi. Setelah kita ngobrol, insya Allah nanti akan membawa energi positif, jadi jenggelek lagi nggih Pak. Iya. Hari ini tema kita tentang Pagebluk. Penasaran apa yang akan dikupas oleh Bapak Puji sebagai supranatural? Sesepuh. Dukun apa? Sesepuh. Oh, sesepuh, bukan dukun. Bukan. Kalau kemarin dukun, sekarang udah jadi sesepuh ya Pak? Sesepuh desa. Sesepuh desa. Sesepuh desa. Tetap di WMTV Kreator. Bapak Puji, ini langsung saja Pak. Jadi supaya teman-teman itu ndak penasaran atau kan udah ngomong apa tuh jane kan begitu Pak. Iya. Dunia itu sakit semua sekarang Pak. Iya. Lah kok tego-tegonya tuh Pak, kayak dalam kesusahan begini, apa-apa susah, hidup mau kemana-mana nggak bebas, di lockdown lah atau dibatasi pergerakan manusia, perjalanan dibatasi. Orang sudah mulai kekurangan susah bahan makan, makanan Pak nggih, ekonomi wah habis-habisan ini. Habis-habisan. Tetapi kok masih ada saja Pak ya wong sing korupsi ya Pak. Ya. Korupsi tentang kemanusiaan. Lah itu kepiye itu Pak, menurut Pak Puji sebagai ahli supranatural yang nggak mau disebut dukun, apa mau jadi? Sesepuh. Wah, sesepuh desa. Sesepuh desa. Jadi itu KPP itu dan solusinya bagaimana itu Pak? Monggo Pak. Saya yang mengadili itu kan yang mengadili itu kan apa itu nggak samsarannya itu yang orang korupsi itu ya samsarannya ya itu kan yang ngadili ya itu Ratu Kidul. Ratu maksudnya piye Pak? Ya maksudnya kan yang dicemplungin nang segara kidul ngono apa? Dilebur, yang dicabut nyawanya itu. Cabut nyawanya. Soalnya benda itu dari mana aslinya? Yang punya Kidul. Oh, yang punya benda itu Kidul. Di dunia ini yang penguasaan itu, yang penguasaan apa itu ekonomi itu yang punya Kidul semua. Kidul itu maksudnya siapa Pak? Ratu Kidul. Oh. Ratu Kidul. Jadi Ratu Kidul itu adalah penguasa ekonomi. Ekonomi, penguasaan apa itu benda, menguasai benda. Gitu ya. Makanya kalau berani korupsi urusannya dengan Kidul. Kidul. Itu toh. Itu yang banyak orang korupsi, banyak yang lama-lama tuh nggak lama ya. Kalau punya umur, kalau yang orangnya jujur itu 7 tahun, itu kalau 40 tahun itu sudah dicabut. Gitu Pak ya? Dikurangi. Hanya apa itu kotor. Jadi menurut Pak Puji, bagi mereka koruptor-koruptor yang ada di dunia ini Pak, di negara kita ataupun di negara lain yang masih berhubungannya dengan ruang lingkup dunia, berani korupsi dana kemanusiaan, itu akan dicabut oleh Ratu Kidul. Serius Pak? Iya serius. Kira guyon Pak? Gak guyon. Saya kan dulu kan pernah diwejang orang tua. Seperti itu jalannya itu. Jadi ada yang mengadili. Yang mengadili itu? Yang mengadili itu kan kalau biasanya kalau orang apa itu ya tindaknya itu nggak betul, nggak benar. Jadi kan kalau sepertinya ya orang korupsi itu kalau yang sudah banyak itu nggak bakal apa itu langgeng ya hidupnya. Ya ditumpes. Ya yang numpes siapa? Ya Ratunya Kidul. Oh gitu toh Pak. Ratunya Kidul itu kan adanya yang maha kuasa. Ya itu kan kepasrahan apa itu untuk yang manusia yang salah-salah, yang berat, yang itu yang mengadili itu Kidul. Jadi ini
manusia itu ya sebagian pulangnya di kidul, sebagian di Pekayangan, sebagian di Maha Kuasa. Jadi sepertiga manusia itu. Apalagi kok manusia salah, yang mengadili Ratu Kidul. Oh gitu tuh. Jadi ya ben kapok Pak ya. Kapok. Kalau yang saya ini sebetulnya kalau titisnya dari yang Maha Kuasa 100 tahun ya, itu 60 tahun sudah apa itu dihabisin. Oh gitu. Tumpes. Dipites-pites. Ditumpes lah nyawanya. Tumpes. Jadi nggak gampang. Pak, ini gini loh Pak, ini PMTV Kreator itu kan jauh-jauh capek Pak. Kita itu lagi dalam rangka tidak semangat untuk melakukan kegiatan. Soal Pak Puji itu dengan harapan nanti pulang itu membawa semangat baru. Ya. Yang disampaikan Pak Puji ini guyon apa tenan gitu Pak? Tenan, nggak guyon. Jadi orang sing korupsi dana kemanusiaan di negara kita ataupun di negara luar yang berhubungan dengan dunia itu akan diadili oleh Ratu Kidul. Ratu Kidul Yang punya benda, yang menguasai benda itu Ratu Kidul. Yang menguasai benda dan ekonomi itu. Iya, Ratu Kidul. Itu kalau yang hasil-hasil ya, hasil-hasil ini bumi, hasil-hasil bumi itu yang mempunyai semua ya Kidul. Betul, dulunya ya ciptanya yang Maha Kuasa. Jadi kan ada yang kepasrahan itu Ratu Kidul, yang dipasrahi benda di dunia ini. Besok ini nek isleng menungso ya sing kena-kena. Dadi sing kena-kena ngene yo. Nek sing muring ning aslining menungso nang alam donya wis cetha wae gambarangane. Awit janjining Joko Tarub istilah karo Roro Kidul. Nalika patut nawangsih. Istilah wis disumpah nang alam kasuwargane. Jadi nang alam kasuwargane wis widodari muncul munggah. Widodari muncul munggah ora ditampa karo sing kuwasa, wis mampu derma menungso Joko Tarub. Tapi wis kemenungsan. Dadi kowe to tak pasrahi ngratoni nang kidul ngalam donya kuasane, bondo ngalam donya kowe kuasanono. Dadi upamane sing njaluk karo kowe ya diwehi nek arek njaluk, nek ora ya ora usah. Dadi nek ora duwe janji sing karo kono, ora perlu dijupuk, men bali nang sing nguwasa. Dadi duwe panguwasa Ratu Kidul, kuwasa sak alam donya. Ben luar oke sing njaluk kali Kidul. Soale ngawasane bandang alam donya, kan benda alam donya nguasani Ratu Kidul. Benda di alam dunia itu yang menguasai Ratu Kidul semua. Dan sejarah tentang Ratu Kidul itu bagaimana tadi Pak? Ini versi dari Bapak Puji Utomo ya. Sejarah tentang Ratu Kidul itu adalah versi Bapak Puji Utomo, dan cerita tentang para koruptor dana kemanusiaan yang ada di negara kita ataupun di dunia, di negara luar, maksudnya masih di dalam dunia ya. Kita bicara di dalam dunia, kita nggak bicara tentang planet-planet antariksa nggak loh Pak. Ya, jadi itu hubungannya akan diadili Ratu Kidul. Wah, nek sing ngadili wong kaya rada sangar Pak. Sangar Ratu Kidul. Jadi kalau yang lihat ya, kamu lihat. Kalau yang sebetulnya kalau orang-orang yang korupsi di dunia ini kalau umurnya panjang nggak panjang, yang sakit-sakitan, yang diseksa di dunia ini diseksa, apalagi di sana. Jadi ada yang mengadili Kidul. Soalnya apa? Kalau itu benda-benda itu yang sebetulnya ya disamaratakan, jangan dihakimi sendiri. Itu kan cuman kalau orang korupsi itu mau ngakimi sendiri. Wong sak jagat tipan dewek. Apalagi dana kemanusiaan Pak. Iya. Kan gitu. Dana kemanusiaan itu kan harusnya dibagi rata. Orang di dalam kesusahan semua malah duitnya diuntal. Diuntal. Lah itu. Jadi yang akhiri itu ya Ratu Kidul. Diuntal Ratu Kidul juga. Diuntal Ratu Kidul. Nah itu. Jadi kan orang tua dulu kan cerita. Ngene-ngene besok sing ngadili Ratu Kidul. Soalnya sing duweni bondo ngalam donya. Bapak Puji sudah bercerita sedikit tentang penguasa ekonomi dan benda. Itu adalah Roro Kidul. Jadi bagi mereka yang berani korupsi dana kemanusiaan, termasuk dana kemanusiaan, itu akan diadili oleh Roro Kidul. Diuntal. Jadi ora bejo dheweke nguasani benda ngalam donya. Nguasani benda ngalam donya menang-menangi dhewek.
istilahnya kan nek coro istilahnya manusia itu nggak manusia sejati lah. Jadi manusia buta itu manusia seperti serakah. Jadi kan yang adil kidul, Nyai Roro Kidul. Nah ini denger ini buat teman-teman siapapun Anda yang korupsi dana kemanusiaan diuntal Nyai Roro Kidul di negara kita atau negara lain, maka akan siap-siap dia pakai Pak. Ya diuntal Nyai Roro Kidul. Jadi kalau lakunya ya sebetulnya ya kalau yang hidupnya panjang ya lakunya ya jujur. Kalau nggak jujur diuntal Nyai Roro Kidul. Nah ini didengarkan ini, walaupun Pak Puji ini rada-rada ngawur, tetapi ini harus didengarkan ini. Salah, jadi kan orang tua dulu itu kan cuplik-cuplik, nggak apa itu punya primbon yang turutang dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu nggak turutan seperti itu, cuplik-cuplik orang tua. Ya. Tapi kan pas, sepertinya di angkasa ada besok untuk apa itu ya? Untuk perjalanan apa itu? Pesawat terbang. Pesawat terbang. Terbang Pak, terbang. Pesawat terbang. Jadi kalau ini ya angin cuman itu punya angin, ada angin bisa untuk hubungan. Ya ini HP. Jadi HP menurut kenyataan nih HP itu kan angin. Tapi belum dipetek HP, tidak ngerti. Dan terjadilah hari ini ada sepertinya ini. Kembali lagi ke Nyai Roro Kidul atau mereka yang berkorupsi dana kemanusiaan di negara kita atau di negara luar. Yang nyeksa itu yang Nyai Roro Kidul yang untal. Diuntal Nyai Roro Kidul. Jadi kalau umurnya ya ini ya dijelaskan orang tua dulu. Umurnya 100 tahun, 60 tahun sudah diputuskan. Nggak bisa nyambung umur. Pak gini aja Pak, ini tambah mumet lagi Pak. Kita pusing lagi ini. Seharusnya kan saya mendapatkan energi positif, tapi kok saya nggak yakin ya Pak. Saya nggak mendapatkan energi positif dari Pak Puji ini. Untuk mudah-mudahan setelah apa yang akan saya tanyakan dan Bapak menjawab dengan sepengetahuan Bapak Puji, saya akan segera mendapatkan energi positif untuk saya besok itu jengkelek lagi bekerja dan jengkelek lagi berkarya. Nyai Roro Kidul ki jenenge sapa to Pak? Widodari 40 sing jenenge Widodari kuwi sing jenenge Nawang Wulan asline. Widodari ku jenenge Nawang Wulan digendhak Joko Tarub. Patutang Nawangsih. Dadi nalika Widodari adus nang sendang, Joko Tarub golek manuk menangi sendang gawe adus Widodari. Gitu. Di umpete kaine ora iso mabur. Lah langsung digendhak Patutang Nawangsih. Nawangsih digendhak karo Bathara Guru. Patutang Dewa Srani. Dewa Srani pun boten wonten sejarahe mergane apa. Dewa Srani kemaluangane kaya ula. Ubet-ubetang kemaluangane niku ngene iki barang ngene iki to. Dadi boten payu nglamar putri. Badhe nglamar putri mriki gunung dipatri gitu. Putri tasih nenun semoyo mawon isyarat nenun jagat aku. Ora butuh jodohan. Merga wedi kalih barang ngene iki to. Buawane mboten karu-karuang, sangar. Barang ngriki saged ngukul ngeten iki, kok disusus iki kok ngeten iki. Dewa Srani yo. Berarti itu mungkin masih berhubungan langsung dengan dadi kan mboten nurut sejarah niku dadine. Dadi kan jelasnya meng Nawang Wulan digendhak Joko Tarub Patutang Nawangsih. Nawangsih dibendhok Bathara Guru Patutang Dewa Srani. Ratu Buta dadine. Dewa Srani iki ben wedok Ratu Buta. Yo gitu. Sing nguasani kidul. Dadi kan ponokawane Ratu Kidul. Gitu to Pak. Dadi ponokawane Ratu Kidul. Jadi kejelasan tentang Nyai Roro Kidul versi Bapak Puji Utomo itu dari cerita Nawang Wulan tadi itu Pak ya? Nawang Wulan itu dari 40. Coba Bapak sampaikan kepada teman-teman kejelasan tentang Nyai Roro Kidul itu siapa? Monggo Pak. Widodari yang namanya Nawang Wulan. Gitu. Dan dia jegur ke Laut Kidul jadi penguasa gitu. Iya, jadi dikuasai yang maha kuasa pasrah dianya Nyai Roro Kidul. Kamu nggak apa itu nggak boleh kesini lagi, kamu yang saya kuasai dunia utawa menguasai segoro kidul. Sahabat EWMTV Kreator, ini bukan sejarah, ini juga bukan suatu kebenaran.
ini hanyalah guyon-guyon ya Pak. Guyon-guyon versi Bapak Puji. Sebenarnya Web TV Creator sini tidak mau guyon, kita maunya itu serius. Tetapi yang disampaikan beliau ini ya serius ya guyon. Serius. Kita tak baleni Pak, iki serius Pak guyon. Serius. Ini serius. Serius versi Bapak Puji Utomo nggih. Sejarah. Monggo Bapak Puji Utomo yang menyampaikan. Ini adalah legenda, sejarah, guyon atau apa ini? Monggo silakan Pak. Enggak guyon. Serius. Wah. Jadi ini serius. Jadi ada yang turutannya itu yang Nawang Wulan. Nawang Wulan dulu punya grup itu tadi 40 kalau ditinggal satu yang apa itu mandi di Sendang, digendak Joko Tarub Patutan Nawangsih. Iya. Patutan Nawangsih sudah apa itu orangnya dewasa ya, gadis. Itu digendak Bathara Guru itu Patutan tuh Dewa Srani. Jadi nggak punya sejarah lagi. Oh gitu. Dewa Srani ngelamar putri Gunung Tripatri, nggak mau. Soalnya apa? Ini yang kemalunya ini sudah panjang, lebih 3 meter nih panjangnya ini. Medeni lah. Medeni ini ukul tuh di gambar wayang itu. Sangar itu gambar Medeni itu. Medeni kan Dewa Srani tadi kan Ratu Buto. Oh iya. Ratu Buto. Jadi Nawangsih. Dan kok beliau itu bisa disebut sebagai Ratu Kidul? Ceritanya piye Pak? Ratu Kidul ya dipanguasai, ya disuruh menguasai segoro kidul wis ngono nek cara Jawa. Sira aja bali nang kasuwargan meneh, tak kuasani segoro kidul dadi ratu ning kidul sing nggon nyimpening sing islang nyimpen bondo ngalam donya. Sira islang wasanana ngalam donya tak lungguke nang keraton kidul, nang Ratu Kidul nguasana banda ngalam donya. Aku wis pasrah karo kowe sing kuwasa. Berarti tentang beliau menjadi ratu di Kidul itu sejarah seperti itu toh Pak? Nah, ini penguasa. Sebagai penguasa dia juga menguasai jagat. Dan sampai akhirnya jika ada orang yang berani mengganggu atau nggak berani korupsi uang dana kemanusiaan, nggak berani di negara kita atau di negara luar, maka akan diuntal. Diuntal oleh siapa Pak? Ratu Kidul. Oke, rongok kayak gue. Apapun yang disampaikan oleh Bapak Puji itu adalah sebagai pengetahuan ya Pak? Ya tahu, saya kan sekolahnya dari orang dulu. Dan orangnya masih kecil tapi yang saya kan ada wawasan dari orang tua dulu. Jadi kan orang tua dulu pesannya seperti itu. Jadi sejarahnya Loro Kidul yaitu Widodari 40 atus nang Sendang digendak Joko Tarub Patutan Nawangsih. Nawangsih istilahnya wis duwe anak dimong karo Joko Tarub, si Nawangsih dimong Joko Tarub, Nawang Wulan munggah nang alam kasuwargane kowe medun wae. Tak kuasani ngalam donya keratono segoro kidul, tak kuasani benda ngalam donya. Udah kita tutup aja Pak ini. Kita tutup aja nanti biar teman-teman itu enggak bingung. Soalnya ini Web TV Creator jadi rada bingung ini Pak. Tapi mudah-mudahan setelah kita tutup ini juga enggak bingung lagi Pak. Sahabat Web TV Creator, demikian apa yang disampaikan Bapak Puji Utomo sebagai ahli supranatural. Nah bahasa keren ini dukun ya Pak. Ya, orang tua, sesepuh. Sesepuh orang tua itu dukun. Di sesepuh, ya. Orang tua. Jadi sesepuh desa. Beliau adalah sesepuh desa. Dan intinya kita ngobrol gini tidak bermaksud untuk mengecilkan atau kita nyelelek enggak. Ya. Tetapi ini bentuk dari kita ya nyun sewu. Cara kami untuk mencari energi positif dengan guyon-guyonan ngobrol dengan beliau. Walaupun beliau menyampaikannya dengan serius. Serius. Semoga bermanfaat. Dan jika tidak bermanfaat, mohon abaikan saja. Salam dari kami berdua. Salam dari ya masih tempat ketinggian ya Pak. Ini enggak tinggi-tinggi banget. Iya. Salam untuk Indonesia semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.